Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi SS1 dari kami yang berjudul Keperawatan Bencana untuk Lansia. Yang akan kami bahas adalah tinjauan pustaka, hasil diskusi, penutup, dan daftar pustaka. Tinjauan teori definisi. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam atau faktor manusia, sehingga bencana menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Faktor yang mempengaruhi faktor penyebab terjadinya bencana yaitu 1. Faktor alam, natural disaster, karena alam dan tanpa campuran tangan manusia. Yang kedua, faktor non-alam atau non-natural disaster, yaitu bukan karena fenomena alam dan bukan akibat perbuatan manusia. Yang ketiga, faktor sosial atau manusia, man-made disaster, akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Dampak bencana. Kelompok lanjut usia terbentuk dari individu yang dipengaruhi oleh gaya hidup, ciri khas keluarga, sumber daya sosial dan ekonomi, budaya dan adaptasi, lingkungan dan struktur gen. Klasifikasi bencana. Jenis-jenis bencana menurut UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2. Bencana non-alam, yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial, konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat. 4. Kegagalan teknologi, bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesenjangan manusia dalam penggunaan teknologi dan industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa. Manajemen bencana. Tujuan manajemen bencana yaitu mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. 2. Menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. 3. Mengembalikan korban bencana dari pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan. 4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. 5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. 6. Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan. Hasil diskusi. Manajemen bencana pada lansia sebelum bencana. Pertama, pencegahan, mengurangi tekanan, mengatur serta menyebarkan energi. Kedua, mitigasi bencana, yaitu mengurangi dampak ancaman. Kegiatan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern untuk meningkatkan pengetahuan lansia. 3. Kesiapsiagaan, menyusun perencanaan agar dapat dilakukan kegiatan pertolongan. Beberapa hal yang masuk dalam kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana adalah pengkajian terhadap kerentanan, pembuatan perencanaan atau pencegahan bencana, pengorganisasian sistem informasi, pengumpulan sumber daya, sistem alam, mekanisme tindakan, pendidikan, dan pelatihan penduduk. 4. Rekonstruksi komunitas, yaitu bantuan untuk mengungsi terhadap lansia di komunitas berdasarkan kemampuan membantu diri sendiri serta membantu sesama di daerah setempat. 5. Persiapan untuk memanfaatkan tempat pengungsian, memanfaatkan sarana yang sudah ada bagi orang-orang yang membutuhkan perawatan. Keterlibatan lansia pada manajemen sebelum bencana. A. Melibatkan lansia dalam mengambil keputusan. B. Tangani perspektif dan resiko orang tua dalam rencana pengurangan resiko bencana. C. Mempromosikan pembelajaran dan pengalaman bencana di masa lalu. D. Targetkan pelatihan khusus untuk lansia. E. Pelatihan mengenai pemenuhan kebutuhan dan kontribusi lansia. 7. Mekanisme perlindungan sipil. A. Pertimbangkan lansia dalam mekanisme perlindungan sipil. B. Mempromosikan kerjasama baik secara internasional, regional, dan kerjasama federal
atau subnasional. C. Memperkuat kesiapsiagaan untuk respon yang efektif. D. Meningkatkan sistem peringatan dini. B. Manajemen bencana pada lansia saat bencana. Pindahkan lansia ke tempat yang aman. Dikarenakan lansia sulit menerima informasi karena penurunan daya pendengaran serta komunikasi. Lansia yang diselamatkan dibutuhkan pelayanan darurat, triase, treatment, transportasi. A. Triase. Tidak terdapat perbedaan pemberian triase pada lansia, akan tetapi harus memperhatikan bahwa lansia mengalami perubahan fisik karena proses menua sehingga mengalami penurunan fungsi panca indera dan juga peningkatan sensitivitas sehingga mudah terkena mati rasa. Treatment, manajemen penyakit dan pencegahan penyakit sekunder. Perlu dilakukan keterampilan keperawatan dasar seperti observasi, pengukuran, dan mendengarkan. Kedua, mental care. Lansia berkecenderungan sabar dengan diam walaupun sudah terkena dampak tidak mengekspresikan perasaan keluhan. Maka diperlukan upaya untuk memahami ciri khas orang lansia. C. Transportasi. Transportasi saat bencana pada lansia antara lain pemilihan rute, moda, dan infrastruktur. 3. Akses ke layanan kesehatan. A. Menjunjung tinggi hak dasar dan martabat lansia. B. Menjamin tersedianya akses makanan, kesehatan, dan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsian. C. Mengerahkan relawan komunitas lansia. D. Mengerahkan sukarelawan antar generasi. 4. Dukungan keuangan dan langkah-langkah perlindungan sosial yang diperluas. A. Mempromosikan dukungan finansial. B. Mendorong langkah-langkah perlindungan ad hoc sosial. C. Manajemen bencana pada lansia setelah bencana. 1. Rekonstruksi kehidupan, yaitu pada masa setelah bencana lansia mulai memasuki tahap baru. 2. Mental care. Dukungan pengganti bagi lansia adalah tetangga. Diperlukan berbagai bantuan dari berbagai orang di sekeliling orang lansia supaya mereka bisa memiliki tujuan dan harapan untuk masa depan. 3. Mengintegrasikan kembali lansia untuk ke dalam area normal. A. Memiliki kebutuhan lansia akibat bencana. Menilai kebutuhan lansia akibat bencana. B. Mengembangkan rencana dan strategi pemulihan nasional dan lokal termasuk kepedulian sosial dan peningkatan penyampaian layanan. C. Berinvestasi dalam infrastruktur untuk mengurangi resiko dan pemulihan. D. Memetik pelajaran dari kejadian yang telah lalu untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. E. Data yang terpilah berdasarkan gender dan usia didukung dan diteliti untuk aktivitas pembangunan. Penutup. Kesimpulan, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam atau faktor manusia. Saran diharapkan sebagai mahasiswa kesehatan dapat menambah wawasan serta mencari informasi yang lebih banyak dari sumber yang terpercaya tentang manajemen bencana alam pada sebelum, saat, dan sesudah bencana, bukan hanya pada kelompok lansia tetapi pada kelompok rentan lainnya agar dapat menjadi perawat yang profesional. Berikut adalah daftar pusaka dari referensi laporan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.